بسندكم المتصل إلى الإمام الحافظ الفقيه شيخ الإسلام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدم فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم وعنكم إلى أن قال: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه. وفي رواية للمسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kita yang penuh dengan dosa ini untuk masuk di tempat yang dicintainya, di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqamahan kepada kita dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis: idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seseorang yang senang ke masjid, terbiasa menuju ke masjid, maka saksikanlah baginya dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu
perbuatan atau salah satu amalan yang mana mampu mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan seseorang segala dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi Muhammad mengatakan, maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang mampu menghapus dengannya segala dosa, pekerjaan yang dengannya Allah menghapus segala dosa, wa yarfa'u bihid darajat, dan pekerjaan yang mana dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang. Maka para sahabat ketika mendengar itu mereka mengatakan, galu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, apa itu amalannya? Yang pertama, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu ketika kita dalam keadaan yang mana di sana keadaan yang tidak biasa. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, langkah yang banyak menuju ke masjid. Semakin jauh langkah seseorang menuju ke masjid, semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah, semakin tinggi derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wantidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu waktu salat setelah melaksanakan salat wajib tersebut. Seperti kita saat ini setelah melaksanakan salat fardu maghrib, kita sama-sama niat menunggu datangnya waktu salat isya, maka itu adalah salah satu amalan yang menjadikan seseorang mendapatkan ampunan dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Maka Nabi Muhammad mengatakan, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, maka itulah yang harusnya kita perjuangkan, itulah yang harusnya kita berkorban dengannya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan itu kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal Imam An-Nawawi sampai pembicaraan tentang bagaimana syarat yang keempat apabila seseorang ingin bertaubat dari dosa yang ada hubungannya dengan makhluk. Wa taqaddamal kalam, dan pembicaraan kita yang telah lalu, apabila seseorang ingin bertaubat kepada Allah, dan ulama mengatakan taubat itu wajib dari setiap dosa yang kita lakukan. Dan apabila dosa tersebut, apabila maksiat itu berhubungan antara dia dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan hak manusia, maka 3 syarat yang harus dia penuhi untuk mendapat dan menggapai predikat taubatan nasuha. Yang pertama sudah kita jelaskan, yaitu adalah ahaduha ayyugli'a 'anil ma'siyah, yaitu orang tersebut menghentikan kemaksiatan yang dia lakukan, berhenti melakukan maksiat. Kemudian yang kedua, ayyandama ala fi'liha, menyesali perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Dan yang ketiga adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, mempunyai tekad untuk tidak kembali mengulangi kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Apabila 3 syarat ini terpenuhi di dalam diri seseorang yang ingin bertaubat dari dosa antara dia dengan Allah, maka taubatnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila salah satu dari yang 3 ini tidak terpenuhi, maka taubatnya dianggap tidak benar. Wah, kemudian pembicaraan kita, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyin, apabila maksiat dosa yang kita lakukan kemudian kita ingin bertaubat, namun itu maksiat dan dosa ada hubungannya dengan hak manusia, fasyurutuha arba'ah, maka untuk menggapai taubat yang benar itu syaratnya ada 4. 3 yang sudah disebutkan, kemudian berikutnya fa in kanat malan aw nahwahu,
apabila yang dia hadhihi thalathah, yang tiga barusan, kemudian yang keempat adalah ayyabra'a min haqqi sahibiha, bahwasanya syarat yang berikutnya adalah yaitu mengembalikan apa yang menjadi milik korban kejahatan, mengembalikan. Nah, jika harta yang diambil atau seumpamanya, kembalikan. Banyak kita nih karena harta, Masya Allah, apalagi kalau udah bagi warisan, Masya Allah, yang bukan hakmu engkau ambil. Hati-hati, hati-hati. Tidak ada orang yang kaya karena warisan. Apalagi engkau memakan hak orang lain, zalim. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, kata Allah, aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Berikan haknya. Berapa yang dapat siapa? Jangan dikarenakan warisan buta mata harta. Disinilah kata Nabi Muhammad, mahabbatud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah sumber segala kejahatan. Wa in kanat hadda gadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwah. Apabila yang bersangkutan dengan orang lain tersebut hadda qadfin, yaitu karena menuduh orang berbuat zina, walayadzubillah, menuduh orang berbuat zina, au nahwahu, atau selainnya, makkanahu minhu, maka haruslah dia mencabut tuduhannya tersebut, cabut tuduhannya, au talaba afwah, atau meminta maaf kepada orang yang kita fitnah. Hati-hati, jangan sembarang omong, jangan sembarang bicara, jangan sembarang tuduh. Wa in kanat ghibatan, apabila dosanya itu adalah berupa gosip, menggosip orang lain, ghibah. Apa itu ghibah? Dzikru akhaka bima yakrahu, menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak menyukainya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami sebut itu memang benar adanya? Kata Nabi Muhammad, kalau benar itu yang ghibah. Wa in kana ghaira dzalik, apabila yang kau sebutkan itu tidak seperti apa yang terjadi, maka engkau telah memfitnahnya. Jika benar itu ghibah, jika salah itu fitnah. Apabila dosa tersebut adalah dosa ghibah, istahallahu minha, hendaklah dia meminta maaf, meminta halal atas gosip yang telah dia sebarkan kepada orang lain. Ini masalahnya. Sedangkan pembicaraan sudah tersebar di mana-mana. Wah, kita minta maaf, ya Allah. Apalagi kadang-kadang karena dia adalah orang kaya, karena dia adalah orang yang punya uang, dia menganggap segala-galanya bisa dibeli dengan uang. Maaf, tidak segalanya bisa dibeli dengan uang. Harga diri orang lain bagaimana? Hati-hati. Bahkan diriwayatkan orang yang meninggal dunia dan dia sudah taubat dari dosa ghibah, maka dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Dan siapa orang yang meninggal dunia sedangkan dia masih melakukan maksiat ghibah, gosip, maka dia adalah orang yang paling pertama masuk neraka. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari itu semua, insyaallah. Allah hindarkan kita dari dosa yang sangat luar biasa. Bahkan ghibah salah satu perbuatan yang bisa menggerogoti amal kita. Amal kita bisa hilang karena ghibah. Bahkan orang yang digosip, beruntung dia. Besok di hari kiamat dia datang kepada Allah, ya Rabb, dari mana ini pahala? Ini pahala tidak pernah saya lakukan. Kata Allah, ini pahala dari transferan si fulan.
Kapan transfernya? Tuh dia menggosipmu harinya sekian, bulannya, tanggalnya, tahunnya, tempatnya, jamnya, menitnya, detiknya, dan ini saksinya. Tuh, Masya Allah, la ilaha illallah. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatu inda ahlil haq. Apabila orang tersebut taubat dari sebagiannya, maka taubatnya itu dianggap sah bagi menurut ahlus sunnah wal jamaah min dzalika dzambi wa bagiya alaihil bagi. Dan yang tersisa harus diselesaikan. Maka dari karenanya dosa kalau antara kita dengan Allah mudah, tapi kalau dengan makhluk Allah hati-hati. Ada utang sama orang lain, selesaikan. Maka dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau enggan untuk mensolatkan orang yang meninggal dunia namun masih ada hutang sama orang lain. Hati-hati. Ada diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya didatangkan dengan jenazah untuk disolatkan. Fagal Nabi Muhammad bertanya, hal alaihi min dain? Apakah dia punya hutang? Galu la, tidak ya Rasulullah. Fasalla alaihi, Rasul salat. Kalau sudah Rasul yang mensolatkan, salas, dapat syafaat. Di kesempatan yang lain didatangkan lagi jenazah. Gal hal alaihi min dain? Bilang, apakah dia punya hutang? Galu na'am. Iya ya Rasulullah. Sallu ala sahibikum. Silahkan salatkan. Silahkan salatkan. Salatkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Abu Qatadah pada saat itu, alayya dainuh ya Rasulullah. Saya yang menjamin hutangnya. Artinya saya yang ngurus hutangnya. Saya yang bertanggung jawab atas hutang piutangnya. Fasalla alaih. Nabi Muhammad langsung mensalatkan. Nah, disinilah kita biasanya ketika jenazah ada, ahli waris yang berbicara. Nah, nyangkut hutang piutang bisa diselesaikan dengan ahli waris agar apa? Perjalanannya tidak terhambat. Maka dari karenanya hidup jangan bikin nyusah keluarga, jangan bikin susah keluarga, jangan nyusahin orang lain. Hidup apa adanya, bergaya sesuai kemampuan. Jangan bergaya melebihi daripada kemampuan, Masya Allah, sampai berani ngutang. Ngutangnya sama rentenir lagi. Haula wala quwwata illa billah. Utangnya 1 juta jadi 10 juta. Ini ganal datuk pada buyut. Kan seperti itu. Dan orang yang pekerjaannya rentenir, ini dikhawatirkan orang tersebut akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, sampai pada akhirnya fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti dengan riba tersebut, awas, hati-hati. Hati-hati itu semua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang bagi orang tersebut. Kalau sudah Allah yang menyatakan perang bagi orang itu, dari mana dapatnya husnul khatimah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan ma baqiya minar riba, daripada baqiya minar riba, sisa-sisa yang belum dipungut dari harta riba, tinggalkan. In kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar dalam keadaan
beriman. Iman yang menjadikan seseorang mampu untuk meninggalkan yang haram dan memberikan energi untuk melakukan kewajiban. Maka dari karenanya ulun pernah menyampaikan, urusan ke masjid bukan urusan fisik. Urusan hadir majelis bukan urusan besar atau tidaknya otot yang dimiliki seseorang, kekar atau tidaknya badannya. Bukan urusan itu. Datang ke masjid, datang ke musalla, hadir majelis, ikut maulidan, ikut zikiran, ikut salawatan, bukan urusan fisik, tapi urusan iman. Ketika imannya full, imannya sehat, hatinya yang sehat, maka dia mudah untuk melakukan ibadah. Tapi ketika imannya yang sudah mulai melemah, tidak dia charger, karena iman itu turun naik, tidak dia charger imannya dan hatinya sudah mulai sakit, maka orang tersebut berat melakukan daripada ibadah. Gayyadatka dzunubuk, yang membuat engkau terikat dan berat untuk melakukan ibadah adalah dosa-dosamu. Fa in lam taf'alu, jika engkau tidak melaksanakannya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Tuh bagi para riba. Wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, alayya dainu, saya Rasulullah yang nanggung dosanya. Fasalla alaihi, maka Rasul pun mensolatkan. Hati-hati, bereskan, bereskan utang piutang, hutang kita bereskan, sama siapa aja bereskan. Jangan sampai nantinya karena 10.000, karena 100.000 ternyata menjadi penghalang kita besok untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dengan Allah mudah, tapi urusan dengan manusia saat itu bisa dibayar dengan uang. Hutangnya berapa? 500.000, 1 juta, 20 juta, 50 juta, bisa dibayar dengan uang pada saat tidak bisa. Pahalamu mana? Sini. Dari karenanya Rasul menganjurkan kepada kita, orang yang punya keterkaitan sebuah kezaliman sama orang lain, falyatahallalhu minhul yaum, cepat-cepat minta halal saat ini, sebelum datang nantinya hari la yakun dinar wala dirham, tidak ada di sana urusan dinar atau dirham, dolar, rupiah, lain sebagainya, rial, tidak ada lagi. Yang berlaku pada saat itu pahala dan dosa. Ayo cepat-cepat. Kesenangan apa yang didapatkan seseorang kalau akhirnya adalah kebinasaan? Lebih baik hidup apa adanya, tapi kita hidupnya berkah. Kalau udah berkah, tenang. Kalau udah tenang, mudah melakukan ibadah. Hartanya banyak, tapi dari yang syubhat, apalagi dari yang haram, Masya Allah, tidak ada berkah dalamnya. Kalau sudah tidak ada berkah, yang ada kutukan, sial. Ya Rabb, mudah-mudahan umat Nabi Muhammad yang sedang kesusahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah, dan ulama sepakat bahwasanya yang namanya taubat itu adalah hukumnya wajib. Naam. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan hendaklah kalian semua bertaubat wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan dari Allah. Agar kalian mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan dari siapa? Ya dari Allah. Nah, sebabnya apa? Taubat. Ingin beruntung, ayo taubat. Orang yang sering bertaubat, dia akan mendapatkan keberuntungan. Dan orang yang mengabaikan taubat, tenggelam dengan dosanya, tenggelam dengan kesalahannya, tidak ada keberuntungan di dalam dirinya, dan dia akan mendapatkan sebuah kebinasaan. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih.
hendaklah kalian minta ampun kepada Tuhan kalian, kemudian hendaklah kalian bertaubat kepadanya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha, ada Sayyidina Umar pernah ditanya, Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika beliau ditanya tentang taubatan nasuha, apa itu taubatan nasuha? Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menjawab, yang dimaksud dengan taubatan nasuha, kata beliau, yaitu adalah ketika seseorang ayyatuba minadz dzambi thumma la ya'udu fihi aw la ya'udu fihi, bahwa seseorang taubat dari dosa kemudian tidak lagi mengulang dosa tersebut, sebagaimana ketika susu yang telah diperas, ketika keluar susu itu tidak akan pernah lagi kembali ke tempatnya. Itu taubatan nasuha. Kontak-kontak yang masih ada yang membuat kita terjerumus dalam maksiat, delete, hapus, blokir kalau perlu. Grup kepo, Masya Allah masih ada. Ada info kah hari ini? Ada info nih, ada berita ini. Udah keluar dari itu grup, apa? Tidak ada gunanya. Ibadah kita sudah minim. Ibadah kita sudah minim. Kenapa minim? Ya malas ibadah kita. Ibadah kita udah malas. Maksiat jalan, ghibah terus jalan. Haula wala quwwata. Dengan apa kita membayarnya besok di hari kiamat? Ibadah udah malas, ghibahnya jalan. Bagaimana besok di hari kiamat? La ilaha illallah, rugi. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menerima segala taubat kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Sayyidina Umar ketika ditanya ayyatuba minadz dzambi thumma la ya'udu fihi, ketika seseorang bertaubat dari dosanya kemudian dia tidak mau lagi mengulangnya, khalas, cukup, ditegur sama Allah, cukup udah. Itu taubatan nasuha. Ada lagi ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan taubatan nasuha yaitu apabila terkumpul 3 syarat jika dosanya itu antara dia dengan Allah. Dan apabila dosanya berkaitan dengan hamba Allah, harus terkumpul 4 syarat yang disebutkan tadi. Itu adalah taubatan nasuha. Ahakala. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, saya pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthara min 70 marrah, rawahul Bukhari. Demi Allah, kata Nabi. Nabi kalau tidak bersumpah kita percaya. Tapi dengan ini bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memberikan sebuah hal yang begitu agung dan mulia, maka beliau awali dengan wallah inni la astaghfirullah, demi Allah kata Nabi, saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya dalam satu hari akthar, lebih min 70 marrah, dari 70 kali. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal beliau maksum dan beliau makhluk terbaik, dan Allah telah mengampuni dosa beliau baik yang terdahulu ataupun yang akan datang jika ada. Tapi dengan itu beliau meminta ampun kepada Allah, dan itu semua beliau lakukan ta'liman li ummatih, untuk mengajarkan kepada umat-umatnya, karena beliau adalah qudwah kita, yang mana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Dan istighfarnya Nabi Muhammad di samping ta'liman li ummati, tidak ada dosa. Nabi Muhammad tidak ada dosa, maksum. Nah terus apa gunanya istighfar beliau? Pertama, mengajarkan menjadi contoh sebagai umatnya. Yang kedua adalah yaitu ziyadatan fi darajatihi indallah, mengangkat derajat beliau di sisi Allah. Beliau tidak ada dosa. La ilaha illallah. Dan dari hadis itu memberitahukan kepada kita bahwasanya orang yang terus-menerus bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa yang terkadang kita tidak merasa ada dosa, tapi dengan istighfar taubat, istighfar taubat. Bahkan jangan pernah berhenti kita dari meminta ampun dan bertaubat kepada Allah, meskipun dalam satu hari kita mengulang dosa sebanyak 70 kali. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak lama lagi, kemungkinan 2 minggu lagi kita akan menyambut bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang istimewa, bulan yang dipilih oleh Allah menjadi bulan kelahiran makhluk terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak akan pernah bisa mengagungkan bulan Rabiul Awal, seseorang tidak akan pernah bisa memuliakan bulan Rabiul Awal sebelum dia mengetahui terlebih dahulu siapa yang dilahirkan di bulan tersebut. Jika dia mengetahui siapa yang dilahirkan di bulan itu, dia akan mengagungkan bulan tersebut. Kalau kita punya anak biasanya hafal tanggal lahirnya, dan yang hafal itu biasanya mamanya, lain abahnya nih karena tahu kisah umur berapa tahun, umurnya sudah berapa tahun, disambatnya macam-macam. Biasanya yang ingat itu ibu, mama. Karena cinta yang paling tulus itu adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Maka dari karena itu jangan sia-siakan. Yang pasti punya ibu, jangan disia-siakan. Cintanya tulus, tidak pernah memilih, tidak pernah cintanya harus ada syarat, tidak ada. Cintanya tulus. Sampai-sampai Rasul mengatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jika seorang anak telah mendapatkan keridhaan dari ibu dan ayahnya, maka beruntung anak tersebut. Beruntung. Khalas. Karena ridhonya Allah terletak di dalam keridhaan orang tua. Dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Ada masalah apapun datang sama orang tua, cium tangannya, cium kakinya, doakan. Ibu doakan, mama doakan. Karena doanya itu sangat dahsyat. Ada Alqamah, bagaimana sholatnya, puasanya, sedekahnya, bergaul sama Nabi Muhammad, tapi sebelum wafat lisannya berat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena orang tuanya sakit hati atas perilaku Alqamah, sehingga pada akhirnya Alqamah dimudahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah apa? Setelah orang tuanya menyatakan di hadapan Nabi Muhammad, saya ridho kepada anak saya Alqamah. Ini yang mahal. Ini yang mahal dari mereka. Dalam satu hari, dalam 1 kali 24 jam, berapa kali kita mencium surga yang ada di bawah telapak kakinya? Cinta yang tulus, cinta yang sejati, cinta yang tidak bersyarat adalah cinta seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan ibu kita yang masih ada, orang tua kita yang masih ada panjang umur, sehat afiat, dan semoga
yang udah wafat, semoga dengan kehadiran anaknya di majelis semacam ini, dengan kebaikan anaknya, orang tuanya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Kemudian hadis yang berikutnya, dalam satu riwayat Rasul mengatakan, fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah. Dalam satu riwayat 100 kali lagi Nabi Muhammad. Ya Allah. Dahan panjang umur seberatan insyaallah. Ketemu sama bulan Maulid, bulan Rabi', bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan kelahiran kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga seseorang tidak akan pernah mampu memuliakan bulan Rabiul Awal sebelum dia mengenal terlebih dahulu siapa orang yang dilahirkan di bulan tersebut. Wa Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada seperti perkumpulan maulid, perkumpulan yang dibacakan sirahnya Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad. Itu perkumpulan, tidak ada perkumpulan yang seperti perkumpulan maulid ini, tidak ada. Masyi kama majma'il maulid, tidak ada seperti perkumpulan maulid yang mampu yujallil kurub, menepis dan menyingkirkan segala malapetaka problem yang ada di dalam hidup. Dawagat taubatak yal asi idza batatu. Itulah waktunya bagi engkau orang yang sering melakukan maksiat kalau mau taubat. Tuh ketika dibacakan maulid, mau taubat bismillah. Kenapa? Karena taubatmu pasti diterima. Loh, kenapa jadi pasti diterima? Iya, karena engkau datang dari pintu yang terbesar, pintu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketahuilah, siapapun yang datang melalui pintu Nabi Muhammad, kedatangannya tidak akan pernah disia-siakan. Kedatangannya akan disambut, kedatangannya akan diterima. Tidak ada ibadah yang dipastikan diterima melainkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'maluna bainal qabul wa raddiha, amal kita antara diterima dan ditolak, illa salata ala nabi Muhammad, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dawagat taubatak ya syarid idza bata'ub. Nih waktunya bagi engkau yang sudah lama kabur dari rahmat Allah, kembali, ayo. Dza jama' la syak tughfar bih jami'udz dzunub. Ini perkumpulan sudah tidak diragukan lagi, siapapun orang yang hadir di dalam perkumpulan yang dibacakan maulidnya Nabi Muhammad, melainkan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan diriwayatkan lagi oleh Anas bin Malik, khadimi Rasulullah, pelayannya Nabi Muhammad 9 tahun. Ketika datang Nabi Muhammad ke Madinah, semua orang pada memberikan hadiah untuk Nabi Muhammad. Maka ibunya Anas tidak punya apa, diserahkan sama beliau, ya Rasulullah, ini Anas masih kecil, Anas mungkin perlu apa dan sebagainya, silahkan perintahkan dia untuk meringankan bebanmu, untuk membantumu menjadi pelayanmu. Ada Anas bin Malik. Anas bin Malik yang mengatakan ketika disuruh oleh Nabi untuk membelikan sesuatu keperluan di pasar, di tengah jalan ketemu sama teman-teman sebayanya dan ikut main, biasa anak-anak. Nabi Muhammad nunggu lama di rumah tidak datang, Anas disamperin sama Nabi Muhammad. Ternyata sebelum nyampe ke pasar melihat Sayyidina Anas main sama teman sebayanya. Kemudian Rasul langsung menutup mata Sayyidina Anas dari belakang seperti ini. Kata Sayyidina Anas saat itu, ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah. Saya tidak pernah menyentuh sutra sepaling lembut melebihi dari telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada apapun itu merek daripada sutra yang paling lembut, tidak ada yang bisa mengalahkan lembutnya tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada Nabi kita Muhammad. Rasul mengatakan, lallah afrahu bi taubati abdihi min ahadikum sagata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin.
Allah itu sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba, melebihi dari gembiranya salah seorang dari kalian yang dia sagata ala ba'irihi, yang mana orang tersebut sagata ala ba'irihi, bahwasanya dia kehilangan apa namanya, tunggangannya, ba'ir, untanya. Orang kehilangan unta sedangkan dia berada di tempat yang tidak ada manusia, tempat mati, tidak ada manusia. Dia kehilangan di sana, ternyata subhanallah untanya datang. Gembiranya bagaimana saat itu? Gembiranya luar biasa. Nah, Allah lebih gembira melebihi dari orang tersebut ketika melihat seorang hamba yang tadinya jauh dari Allah kemudian datang kembali kepada Allah, ditunggu kedatangannya. Kita pelaku maksiat ditunggu oleh Allah. Innallaha, nantinya akan ada hadis di sini, yubsitu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, yubsitu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar, wa yubsitu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Ditunggu kedatangan kita 24 jam, terbuka pintunya Allah, tidak pernah tertutup. Nah, terus apa yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kita tertipu? Sebesar apapun dosa kita, jauh lebih besar dan lebih luas ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepadanya. Sejauh apapun kita lari darinya, tempat kembali kita pada akhirnya hanya kepadanya. La ilaha illallah. Wa fi riwayatin lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu min ahlim kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aysa min rahilatihi fa bainama huwa kadhalik idh huwa qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Dalam riwayat yang lain, Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya ketika hamba tersebut taubat kepadanya, melebihi dari kegembiraan yang dirasakan oleh salah seorang dari kalian yang dulunya dia dengan kendaraannya, dengan untanya di tempat yang mana tidak ada manusia pada saat itu. Di tempat yang luas, di ardi falatin, tempat yang luas yang tidak ada tumbuhan di sana, tidak ada air di sana, tidak ada kehidupan di sana, dan masyarakat pun tidak ada. Tandus. Dia pakai untanya, ternyata subhanallah hilang untanya ketika dia istirahat. Padahal di dalam unta itu ada makanan, ada minuman, bekalnya lah semuanya. Ketika dia istirahat, subhanallah, untanya kabur. Mau kemana mencari? Malam binatang buas dan lain sebagainya. Mau kemana? Minta tolong sama siapa? Ketakutannya pada saat itu, cemasnya, kekhawatirannya luar biasa. Sampai kata Nabi Muhammad, fattaja'a fi dhilliha fa'ata syajaratan. Dia datang ke pohon, dia bernaung di bawah pohon, dan dia pun rebahan di bawah naungannya. Wagat ayyisa min rahilatih. Dia udah putus asa dah, tidak dapat mencari. Udah, dia serahkan semuanya kepada Allah. Dia mati dah di sana. Subhanallah, ketika dia rebahan, fa bainama huwa kadzalik, kata Nabi, ketika dia rebahan dan dia sudah putus asa untuk mencari hewan tunggangannya tersebut, idh huwa biha ghaimah. Masya Allah, ternyata untanya ada di sampingnya berdiri dengan tegap. Masya Allah. Bagaimana tuh gembiranya? Saking gembiranya ketika dia mengambil tali unta tersebut, dia mengatakan saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Tuhan, pian adalah, wahai Allah, pian adalah hamba ulun dan ulun adalah Tuhan pian. Masya Allah. Saking gembiranya. Orang biasa saking gembira sampai salah seperti itu. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Bagaimana kegembiraan orang yang semacam itu, dan ketahuilah, Allah lebih gembira dari seorang hamba yang tadinya dia maksiat kemudian kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Ditunggu kedatangan kita. La ilaha. Bahkan dalam riwayat yang lain,
gembiranya Allah dengan seorang hamba yang bertaubat kepadanya lebih gembira dari orang yang udah puluhan tahun menikah menunggu momongan. Ini pejuang garis dua. Pejuang garis dua. Zaman dahulu, zaman kai-kai kita ini gak ada dengan garis duanya. Tahu produk aja keluar langsung. Oh, ini pejuang garis dua. Pejuang garis dua. Mudah-mudahan tuh saudara-saudara kita yang masih berjuang untuk menemukan garis dua, mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah. Kalau mau garis dua, kuncinya satu. Apa? Taubat. Itu pejuang garis dua. Garis satu kecewa. Jangan kecewa. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Orang datang kepada Imam Hasanul Basri. Ya Imam, saya punya perempuan, saya punya istri, tidak mau hamil. Bagaimana solusinya? Kan yang datang banyak. Pertama, orang datang kepada Imam Hasan Basri, muridnya banyak. Ya Imam, ini kemarau udah panjang, udah kemarau panjang, bagaimana tidak turun hujan? Ya Imam, bagaimana solusinya? Astagfirullah, ampun sama Allah. Datang lagi. Ya Imam, saya nih kehidupan saya, Allah, fakirnya luar biasa. Bagaimana solusinya? Perbanyak istighfar. Datang lagi tamu yang ketiga. Ya Imam, istri saya tidak mau bunting, bagaimana? Astagfirullah. Datang lagi yang keempat. Ya Imam, tanah udah mulai mengering, bagaimana solusinya? Istighfar kepada Allah. Datang lagi tamu yang kelima. Ya Imam, sungai udah mulai kering, bagaimana? Istighfirullah. 6 tamu, jawabannya cuma satu. Kalau di zaman kita sekarang mungkin muridnya langsung berubah pandangan. Ini guru plastik atau guru apa ya? Kenapa? Jawabannya satu aja. Istighfar. Kan ada lagi kan jawaban yang lain? Ini gurunya KW apa ori ini? Ya Allah. Ini bujur juga. Gurunya jawabannya itu aja. Nah, orang kadang-kadang begitu. Maka orang yang duduk saat itu mereka sangat takjub. Bukan mereka di sana tidak percaya dengan Imam Hasan Al-Basri, tapi mereka ingin menggali di balik keistimewaan istighfar itu apa. Sehingga orang yang duduk mengatakan, "Gala ajibna laka ya Hasan." Kami sungguh kagum dengan engkau wahai Hasan. 6 orang yang datang bertanya kepada engkau, jawabannya cuma satu. Tolong beritahu kepada kami, apa di balik istighfar itu? Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, awama garatum, apakah kalian tidak membaca firman-Nya Allah dalam Al-Quran? Nih, orang tuh kalau benar-benar menginginkan ridha Allah, segala sesuatu dia dapatkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum, ayo minta ampun sama Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun. Ketika engkau meminta ampun kepada yursilis sama, Allah akan menurunkan air dari langit, hujan dengan derasnya. Wa yumdidukum, dan Allah akan menganugerahkan kepada kalian amwal, harta yang banyak, wa banin, keturunan, wa yaj'al lakum jannat, Allah jadikan di sana jannatin, wa yaj'al lakum anhara, sungai-sungai pun tanah-tanah menjadi subur, sungai-sungai menjadi mengalir. Itu alasannya. Minta ampun sama orang tua, minta doa sama orang tua, terutama ibu, minta doa sama ibu, minta doa sama abah kita, minta doa, semuanya insya Allah. Tuh pejuang garis dua. Nah, sholat duha, istighfar, kemudian baca di sana, istighfar setelah sholat duha, kemudian baca Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Baca 100 kali Rabbi habli minas salihin.
Puluhan tahun menikah masih belum dapat momongan. Ternyata suatu hari dapat garis 2. Itu bagaimana gembiranya. Allah lebih gembira lagi dari seorang hamba yang bertaubat kembali kepadanya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.